Melahirkan. Kegaduhan terjadi di bawah, bahkan terdengar hingga ke kamar Ivana. Mereka terkejut mendengar teriakan Fajira yang memanggil nama Karenja. "Jah, cepatlah lihat," pekik ibu. Karenja segera berlari keluar kamar dan melihat Sapira tengah kesakitan sambil memegang perutnya. Ia langsung berlari menuruni anak tangga satu persatu. "Kakak kenapa, Bunda?" tanya Karenja panik. "Sepertinya kakak mau melahirkan," ucap Fajira panik sambil menghubungi Fajri. "Melahirkan?" pekik Karenja. Ia segera menuntun Sapira menuju pintu utama agar bisa menaiki mobil dan pergi ke rumah sakit. Sakit ja, aku gak kuat untuk berjalan," ucap Sapira merasa begitu lemas. "Bunda, apa mobilnya boleh dimasukin ke dalam?" tanya Karenja. "Cobalah kalau bisa suruh masuk aja," ucap Fajira yang seolah kehilangan akal sehat karena panik. Karenja berlari keluar dan berteriak agar Pak Sakti bisa memasukkan mobil. Sementara ia tengah membuka pintu utama yang berukuran cukup besar itu, tak lupa ia juga mendorong semua barang yang menghalangi. "Muat Tuan," ucap Pak Sakti semakin memundurkan mobil hingga tepat berada di hadapan Sapira. "Pak, cepat bantu saya," ucap Karenja memapa Sapira. Sakit ja," ucap Sapira lirih sambil meringis tidak tertahankan. "Sabar Kak, kita ke rumah sakit sekarang," ucap Karenja yang juga ikut panik. Mereka segera menaiki mobil dan bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Fajira sedikit lebih tenang ketika Fajri sudah bisa dihubungi dan menunggu di rumah sakit, begitu juga dengan orang tua Sapira. Karenja mengeluarkan peluh dingin ketika melihat Sapira kesakitan, dan itu juga mengingatkannya kepada Ipana yang hampir saja keguguran beberapa waktu lalu. "Lebih cepat, Pak," pekik Karenja panik. Pak Sakti membawa mobil dengan cukup kencang sambil membunyikan klakson mobil agar semua orang bisa menepi. "Cit," bunyi rem mobil yang ketika sampai di lobi rumah sakit. Semua orang sudah menunggu di sana termasuk Fajri. Ia terlihat begitu pucat dengan keringat dingin yang mulai membasahinya. Ia menyambut Sapira untuk keluar dari mobil. Ia menggendongnya dengan bantuan Karenja dan Andika untuk membaringkan Sapira di atas berangkar. Ruang operasi persalinan sudah disediakan karena Sapira tidak bisa melahirkan secara normal. "Sakit Mas," ucap Sapira meringis kesakitan sambil menggenggam tangan Fajri. "Iya sayang, sabar ya. Sebentar lagi anak kita akan lahir. Aku di sini," ucap Fajri tercekat. Sapira didorong masuk ke ruang operasi dan segera melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan anak itu, sementara Fajri meminta pakaian khusus untuk ia kenakan agar bisa menemani proses operasi Sapira. Sementara di luar, Karenja terlarut dengan apa yang baru saja ia lihat. Air matanya menggenang karena mengingat Ipana juga akan berada di posisi ini beberapa bulan lagi. "Aku bisa gila jika melihat Ipana kesakitan seperti itu," batin Karenja takut. "Ja," panggil Fajira yang melihat tubuh Karenja mulai gemetaran dan pucat. "Iya Bunda," jawab Karenja dengan air mata yang siap menetes. Ia memang memiliki hati yang begitu lembut sehingga ia seolah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. "Pulanglah nak, temani Ipana. Biar Bunda di sini yang menemani kakak," ucap Fajira lembut. "Iya Bunda," ucap Karenja lirih. Pak Sakti memapah Karenja yang mulai lemas hingga menuju mobil. Mereka segera kembali pulang dengan hati-hati. "Menepi sebentar Pak," ucap Karenja yang kembali merasakan mual. "Baik Tuan," ucap Pak Sakti yang segera menepikan mobil. Hoik, hoik, hoik. Karenja kembali mengeluarkan isi perutnya. Tubuhnya semakin lemas tidak berdaya, sehingga Pak Sakti sedikit kesulitan untuk membantu Karenja agar bisa masuk ke dalam mobil. "Cepat pulang Pak, saya butuh Ipana," ucap Karenja lirih. "Baik Tuan," ucap Pak Sakti yang tidak tega melihat Karenja yang begitu lemas. Ia harus diacungi jempol dalam masalah mengemudi, karena dalam segala jenis jalan dan padatnya kendaraan, ia bisa membawanya itu dengan sangat lihai. Tak sampai 10 menit, mobil berhenti di depan pintu. Pak Sakti dibantu oleh beberapa orang segera memapah Karenja menuju kamarnya. "Nona, Nyonya muda Sapira dilarikan ke rumah sakit dan hendak melahirkan, jadi Tuan Karenja membantunya untuk pergi ke sana. Namun di perjalanan pulang, Tuan kembali mual Nona," ucap Pak Sakti menerangkan. Betapa terkejutnya Ipana mendengar kabar itu. Ia menatap Karenja dengan begitu khawatir karena pria tampannya sudah terlihat sangat tidak berdaya. "Kamu tunggu di sini biar ibu ambilkan air dan obatnya," ucap ibu berusaha untuk tenang. "Cepat Bu," ucap Ipana memangku kepala Karenja. Ipana menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengelus lembut wajah Karenja yang terlihat begitu pucat. Baby," panggil Ipana lembut. "Hik sayang, jangan sakit," ucap Karenja lirih dengan mata yang tertutup. "Aku di sini, baby," ucap Ipana. Ia mendekatkan wajahnya dengan memeluk bibir Karenja dengan lembut
karena seingatnya pria tampan itu bisa terlihat baik-baik saja ketika mendapatkan ciuman darinya. Aku tidak tahu apakah ini akal-akalanmu atau memang benar. Yang jelas aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Batin Ipana begitu khawatir. Ibu terkejut melihat Ipana yang mau mencium sang putra dengan bau muntah yang begitu menyengat. Ia membiarkan sebentar sambil tersenyum malu. Baby, bangun. Aku di sini sayang, ucap Ipana mengelus pipi Karenja dengan lembut. Perlahan, mata Karenja terbuka dan langsung menangis. Ia memeluk Ipana dengan begitu erat dan badan yang bergetar karena rasa takut yang melandanya. Gak apa-apa Bi, aku di sini, ucap Ipana menenangkan Karenja yang masih terisak. Ibu membantu untuk membuka baju Karenja karena terkena muntah dan Ipana membersihkan tubuh indah itu dengan kain basah. Tenanglah Bi, aku di sini, ucap Ipana memeluk Karenja setelah memakai bajunya kembali. Ibu, aku ingin menelpon Bunda, ucap Ipana. Sebentar nak, ucap ibu mengambil ponselnya dan segera menghubungi Fajira. Halo Bu, sapa Fajira di balik telepon dengan nada khawatir. Bagaimana keadaan Sapira Bun? Tanya ibu sambil menghidupkan loudspeaker ponselnya. Sekarang masih di dalam Bu, bantu doanya Bu agar mereka bisa selamat, ucap Fajira. Iya Bu, kami bantu doanya dari sini, ucap ibu berkaca-kaca. Bunda ya sudah tahu, tanya Ipana. Sudah sayang, tapi ayah mau jemput anak-anak dulu, kamu baik-baik di rumah ya, ucap Fajira lembut. Iya Bunda, beri Dede kabar terus ya, ucap Ipana khawatir. Iya sayang, Eja tadi gimana? Badannya gemetaran Bunda lihat sayang, tanya Fajira khawatir. Mas Eja sudah tertidur Bunda, sekarang udah gak apa-apa, ucap Ipana. Ya sudah, kamu juga istirahat ya sayang, ucap Fajira. Iya Bunda, Dede tutup dulu, ucap Ipana dan mematikan panggilan setelah mendengar jawaban dari Fajira. Istirahatlah nak, biar ibu yang menjaga kalian di sini. Ingat kamu lagi hamil, jangan sampai kepikiran. Berdoa saja semoga kakak dan anaknya bisa selamat, ucap ibu lembut sambil mengelus kepala Ipana. Iya Bu, ucap Ipana lirih dan mulai memejamkan matanya. Di rumah sakit, Fajira, Hersi dan Andika begitu khawatir menunggu kabar dari anak dan cucu mereka. Lampu merah masih menyala, operasi Sapira baru saja dimulai. Bukankah perkiraan dokter Sapira melahirkan 2 minggu lagi, Ji? Tanya Hersi. Iya Her, saya juga terkejut ketika mendengar Sapira memengkik kesakitan sambil memegang perutnya, ucap Fajira lirih. Astaga, semoga mereka baik-baik saja, ucap Hersi dengan mata yang berkaca-kaca. Hampir setengah jam mereka menunggu di depan pintu operasi sambil mengucapkan berbagai macam doa meminta keselamatan untuk Sapira dan cucu mereka. Ceklek, pintu terbuka, Fajri keluar dengan wajah yang begitu bahagia. Walau tidak dipungkiri jika ia terlihat pucat dan khawatir. Bang, gimana keadaan anak dan istrimu? Tanya Fajira tidak sabar. Mereka selamat Bunda, anakku laki-laki, ucap Fajri tersenyum. Ah, syukurlah, ucap mereka bernapas lega. Fajri berjalan menuju kursi tunggu. Belum lagi ia melangkah, tubuhnya ambruk tidak sadarkan diri. Beruntung Andika lebih dulu menangkap Fajri sehingga ia tidak menghantam lantai. Fajri, pekik mereka. Fajira hanya menggeleng, baik anak maupun suaminya memiliki sifat yang sama-sama pingsan setelah menemani istri melahirkan. Ia segera dibawa ke ruang rawat Sapira untuk beristirahat terlebih dahulu. Sejenak rasa khawatir dan takut lurus seketika mendengarkan penjelasan dokter yang mengatakan Sapira dan anaknya baik-baik saja.